Besti, negeri Paman Sam, Amerika Serikat lagi nggak baik-baik aja nih. Si jago merah ngamuk sengamuk-ngamuknya di wilayah Palisades dan Eaton, Los Angeles, California. Api membakar apa saja yang ada di dekatnya, termasuk deretan rumah mewah selebriti Hollywood yang harganya mencapai ratusan miliar rupiah. Presenter Uya Kuya yang lagi stay di rumahnya di dekat Eaton Canyon, Los Angeles, jadi saksi hidup yang melihat betapa dahsyatnya kebakaran yang paling merusak sepanjang sejarah California itu. Guys, ini hari ini ada angin kencang banget, dan gara-gara ini jadi ada kebakaran di gunung tuh dekat banget sama rumah kita. Gak cuma Uya Kuya aja lo Besti, Nikita Willy yang baru saja ngelahirin anak keduanya secara waterboard di Amrik juga jadi saksi hidup kebakaran dahsyat di Los Angeles. Untungnya sih amukan si jago merah gak sampai di wilayah rumah Nikita Willy dan Uya Kuya di Amrik. Agnes Mo juga jadi korban terdampak dari kebakaran dahsyat di LA. Gegara kebakaran itu, Agnes yang lagi di Amrik nggak bisa pulang ke Indonesia buat menghadiri pemakaman kakak ipar satu-satunya, Teresia S. Parmenas, istri dari kakak kandungnya, Steve Mulyoto, yang meninggal dunia pada 8 Januari 2025. Gak cuma Agnes Mo, Uya Kuya, dan Nikita Willy loh Besti. Kebakaran dahsyat di LA ternyata juga bikin Prilly Latuconsina terkaget-kaget. Loh, kok bisa? Ternyata Prilly baru aja pulang liburan dari tempat yang terbakar itu. Itu yang area yang kebakar itu literally aku di situ gitu. Bener-bener gak nyangka area yang aku kunjungi baru-baru ini banget kena musibah gitu. Hai Besti, jika rindu itu berat, sudah pasti ada benarnya. Dan jangan rindu. Kenapa? Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Lihat aja seperti apa perasaan Irfan Hakim yang ditinggal istri dan anak-anaknya ke luar negeri. Nah lo, kenapa begitu ya? Rupa-rupanya selama liburan sekolah sekaligus liburan tahun baru, Della Sabrina Indah Putri alias istrinya sengaja memboyong anak-anaknya menjauh dari Irfan Hakim ke Eropa. Eits, jangan salah duga ya, mereka cuma liburan. Sekali lagi, liburan. Tapi Irfan Hakim gak bisa menahan rindu loh Besti. Makanya waktu istri dan anak-anaknya pulang, baru sampai di Bandara Soekarno-Hatta aja Irfan Hakim sudah menyambutnya sambil peluk-pelukan melepas rindu. Terus emang benar istri dan anak-anak Irfan Hakim cuma liburan di Eropa? Alhamdulillah gue ditinggal 3 minggu. Ya Allah, dari tanggal berapa? 20 Desember sampai tanggal 9 Januari. Gue baru sadar ternyata 3 minggu gue ditinggalin. Tapi ya alhamdulillah gue juga kan sibuk kerja juga. Tapi ya kalau pulang ke rumah tuh biasa kan rame gitu. Pas mereka pergi justru kerjaan aku tuh yang gak sampai malam banget. Sore-sore tuh ada di rumah, maka berasa banget sepinya. Padahal ketika mereka ada di rumah juga, guenya juga pulangnya juga subuh. Besti, Irfan Hakim gak berhenti meluapkan rasa senangnya loh. Akhirnya ketemu dan kumpul lagi sama istri dan anak-anak. Pada waktu ditemui, Irfan Hakim ngaku kalau keluarganya pergi ke Eropa sekalian memberikan dukungan pada Aisyah yang lagi bertanding naik kuda. Namun sebagai ayah yang gak nonton langsung, tetap aja bangga sambil ceritain kronologi anaknya masuk 5 besar. Waoter, aku menyebutnya si Waoter. Waoter itu satu. Aisyah Indonesia nih sempat juara 2. Tiba-tiba dia jadinya juara 4. Juara 1-nya tuh Belanda, kemudian Jerman, terus Indonesia. Gue lihat gini aja bahagia banget tuh. Aisyah Maidin Hakim Indonesia, seru. Terus apalagi pas victory lap-nya tuh. Ini kudanya nih. Tuh, ini nih.
Tuh, ini pas lah tuh. Jadi para pemenang kemudian udah gitu memutari lapangan. Ini bangga banget saya, sumpah ya tuh sampai beneran nggak bisa tidur. Tuh, dari mereka keliling gitu, gitu. Nah ini harusnya pakai bendera Indonesia. Salah satu kegiatan keluarga gue bersama keluarga yang gue sukai dan anak-anak ada berkuda itu sendiri. Jadi ya kudanya ada beberapa, tapi kalau nggak dipakai kan sayang gitu. Selama ini yang menggunakan cuma Jalu sama Aisyah. Kemudian sekarang Rakana. Kayaknya Raina juga akan mulai berkuda juga, Bunda juga. Irfan Hakim gak berhenti ngaku bangga dan bahagia loh Besti. Aisyah masuk 5 besar berkuda di Eropa. Tapi kenapa Irfan Hakim ngaku tidak tenang ya Besti? Ada apa tuh kira-kira? Rupa-rupanya kepulangan istri dan anak-anaknya disertai tagihan. Nah loh, Irfan Hakim lagi bokeh sampai-sampai takut tukang tagih datang. Oh no. Ternyata pulang bertanding Aisyah beli kuda baru buat mendukung performa berkudanya ke level internasional. Go 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 Aisyah Hakim. Jadi yang bikin gue deg-degan selanjutnya adalah karena Aisyah sudah menemukan kuda baru di Eropa. Jadi bentar lagi ada tagihan. Kalau Prilly masih syok melihat tempat yang pernah dikunjunginya terbakar habis, barisan pasutri muda lagi kompak janjian mau sama-sama ke rumah Allah buat umroh bareng. Ada pasutri Firdi Aldiano Seladara, Thorik Halilintar Aliyah Masaid, dan pasutri yang baru saja bikin acara 7 bulanan kehamilan, Rizky Febian Mahalini. Nah gini dong, Bestian gak cuma urusan duniawi aja, tapi juga urusan akhirat. By the way, ini pertama kalinya loh Iki Lini umroh bareng sebagai pasutri dan Lini jadi mu'alaf dan bakal jadi momi. Ini effort Ciladara untuk nutupin suaminya kehujanan. Sayang banget. Gak cuma Iki Lini, umroh kali ini juga jadi yang pertama buat pasutri Thorik Halilintar dan Aliyah Masaid. Bagi Thorik, umroh ini jadi jawaban dari doanya pas umroh tahun lalu. Semoga tahun depan Thorik Aliyah bisa umroh lagi sama calon deba ya. Amin. Ya Allah, kalau aku tahun depan disempatkan lagi mampir ke rumahmu, semoga udah bersama istri. Beneran Nep. Excited banget sih untuk umroh kali ini, karena kayak balik lagi ke rumah Allah. Ya Allah, Sama istri ya? sama istri lagi. Soalnya tahun lalu tuh doa gue adalah, ya Allah, kalau misalnya tahun depan aku diizinkan kesini lagi, semoga udah dengan pilihan. Sama siapa aja Kak? Langkah sama Vidi, Sheila, Teyura, Adone, Sini ini. Konsina, si independent woman semakin bikin ngeri para pria aja ya Besti. Prilly baru saja menggandeng Kevin Sanjaya meluncurkan bisnis kapal pesiar Salayayat. Kolaborasi Kevin Sanjaya dengan Prilly Latukonsina ini bagaikan mix double baru. Bukan buat tanding di lapangan bulu tangkis, tetapi di lapangan bisnis kapal pesiar. Kira-kira apa istimewanya Prilly di mata Kevin Sanjaya? Saya melihat
Dia sangat mencintai laut yang sangat luar biasa. Mungkin mau jadi atlet freediving. Maka dari situ ya saya rasa kita punya visi misi yang sama lah untuk memajukan pariwisata di Indonesia. Prilly bukanlah pembisnis yang bergerak di bidang kapal pesiar, tetapi kalau bicara soal kecintaan terhadap laut Indonesia, Prilly nggak ada duanya. Aku selalu mempromosikan keindahan laut Indonesia gitu ya. Jadi setiap aku memilih destinasi wisata, pasti aku milihnya kalau nggak diving, free diving ya mancing. Prilly memang belum pengalaman di bisnis kapal pesiar, tetapi jangan salah, Prilly punya koleksi kapal pesiar. Nggak kaleng-kaleng kalau artis lain koleksi tas atau perhiasan, tetapi Prilly koleksi kapal pesiar. Bahkan saat ultah, Prilly bukannya beli kue ulang tahun, tetapi beli kapal. Tajir juga ya, Besti. Ada unit yang lama yang aku beli Oktober untuk ulang tahunku itu. Itu yang paling kecil dari unit-unit yang ada sekarang. Dan itu nanti mau aku taruh di Labuan Bajo. Terus unit yang kedua itu agak sedang, dia akan kita taruh di Bali. Terus habis itu satu lagi yang agak gede kita taruh di Jakarta. Jadi ada 3 unit. Bisnis kapal pesiar sudah di-launching. Prilly juga belum lama melaunching jalinan cintanya dengan Omara. Omara dan Prilly juga sekarang sudah berani go public. Ternyata keduanya sudah berteman lama, sudah kenal dari tahun 2011. Lalu bertemu kembali di tahun 2022 saat main film bareng. Habis itu cinta bersemi deh. Akhirnya si independent woman sudah dapat pacar. Hebat juga Omara jadi cowok penakluk Prilly. Omara memang sudah menarik perhatian netizen gara-gara kedapatan pakai kaos bertuliskan tahanan Prilly. Menurutku aku nggak pernah menaklukkan ya. Kayak bener-bener aku di sini tuh cuma untuk kayak support, untuk mengagumi dan ya udah gitu doang sih sebenarnya. Nggak ada yang menaklukkan atau apa. Nggak ada. Karena Jadi selama Prilly masih ngebolehin aku tanda kutip ngefans diam-diam dengan dia sih aku seneng. Kalau sudah sama-sama klik begini, mau tunggu apa lagi dong? Sudah siap kan mengarungi bahtera rumah tangga di atas kapal pesiar cinta? Ya nikmatin aja, jalanin aja. Yang penting happy, hubungannya sehat, saling support. Gimana Besti? Pasti udah sering dong denger lagu Bila Memang Kamu. Yap, lagu yang dirilis Betran Peto Putra Onsu alias Onyo November 2024 kemarin ini memang lagi booming dan viral banget di media sosial. Selain bertengger nomor 1 di Reels Instagram, musik video alias MV-nya juga berhasil tembus sampai hampir 5 juta viewers di YouTube. Wah, keren banget sih Onyo. Tapi lagu ini ceritain soal apa sih sebenarnya? Bener gak lagu ini merupakan curahan hati Onyo untuk seseorang? Cie-cie, liriknya dalam banget loh Nyo. Jadi lagu Bila Memang Kamu itu menceritakan tentang seseorang yang berjuang untuk mendapatkan cintanya. Ternyata orang yang dia cinta itu masih punya orang lain gitu. Tapi dia tetap berusaha untuk, tapi gue doain semoga suatu saat nanti lu jadi milik gue gitu. Nah, sampai lagunya benar-benar jadi dan seviral ini tuh aku kayak emang ya itu benar itu yang dibilang sama orang, rezeki itu nggak akan ketuker. Awal dunia musiknya itu karirnya kurang bagus atau mulai ngerasa redup karirnya, ternyata Tuhan lagi nyiapin kita something yang semua orang nggak akan nyangka gitu. Dan itu terjadi padaku. Yang menarik, lagu milik Onyo ini dicap netizen sebagai lagu pencabut nyawa. Gagarannya ada lirik dengan nada tinggi yang gak semua orang bisa nyanyiin selain Onyo. Gak percaya? Nih, lihat sampai ada chordnya. Tuhan bila memang dia
kasihan tuh netizen pada nggak bisa cover. But wait, kalau aku yang cover, gimana menurut Besti? Sesakit apapun kan ku lewati, asal denganmu, harus denganmu. Gimana Onyo? Udah. Aku juga nggak tahu maksudnya. Nih, ada yang bilang itu lagu penghancur tenggorokan gitu. Ada yang lagunya pencabut nyawa. Ada yang juga menanggapin itu lagu maut gitu aku bilang. Nah, jadi menurut aku tuh tanggapinnya itu, pertama aku kayak pencabut nyawa. Aku sempat bingung, kok pencabut nyawa? Di part yang mana ya? Itu bisa dibilang pencabut nyawa. Oh, ketika aku dengar, oh iya ini ya yang part aku bikin susahnya itu, yang aku bikin challenge-nya itu di sini gitu. Hampir aku lupa sebelumnya gitu. Jadi pas udah keluar, Mau dibilang pencabut nyawa atau penghancur tenggorokan, lagu Bila Memang Kamu tuh memang sekeren itu ya Besti. Soalnya selain liriknya yang deep, suara Onyo juga syahdu banget kan. Saking syahdunya, Onyo sampai dibilang the next Glenn Fredly loh sama netizen. aku mengaminkan itu, sangat mengaminkan itu sekali, karena menurut aku itu memang panutan kita. Aku tuh patokan musiknya itu pengennya itu bisa, kalau emang rezekinya bisa meneruskan musik-musik galaunya Om Glenn gitu. Itu sih. Tapi semoga Tuhan kasih rezeki yang lebih ya. Amin.